Oke lanjut, sorry tadi ada tenis ya. Nah jadi tadi sampai mana? Sampai zona, dari zona ditempel 5 menit ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika dia masuk zona ke sini, ini bener-bener entry buat buy ya di sekitaran sini, dari sini sampai sini. Tapi kalau misalkan dia sampai bener-bener break ke zona ini, mungkin besar dia akan menuju ke sini gitu. Dan ntar kalau misalkan udah masuk sini, kalau misalkan dia break ke bawah, dia akan menuju ke sini seperti itu. Makanya saya biasa scalping dia tempel 5 menit karena dia cukup cepat ya, volatilnya tinggi. Terus udah gitu juga range-nya juga lumayan ya, dari sini ke sini aja udah berapa ya, ada beberapa poin gitu ya, lumayan lah. Kalau misalkan di pair mata uang lain kan, atau di forex itu kan bisa cukup lama dan range-nya nggak terlalu tinggi ya begitu. Oke, kita lanjut ke tadi ya, ke time frame 1 jam dulu. Oke, seperti yang saya bahas hari ini, kalau misalkan ada yang kemarin switching buy dan mulai buy dari sini, mungkin besar dia akan menuju ke sini ya. Nanti kita bisa lihat reaksi harganya di sini. Biasanya saya kalau misalkan dari sini misalkan buy, terus dia udah masuk zona yang ini, saya akan close dulu ya. Begitu. Ketika dia atau misalkan setelah saya close, saya akan sell gitu. Setelah saya sell, ketika dia malah break ke atas, saya akan switching buy gitu ya. Dengan MM dan RR yang apa namanya, lebih ini ya, lebih apa, terhitung ya, misalnya begitu. Jadi ketika misalkan di sini kan zona mulai dari sini, dari 73 sampai dengan 77, berarti kan kita kan ada 400 poin ya sebenarnya buat manajemen risknya, resikonya ada 400 poin. Jadi ketika kita ambil sell dan dia malah break ke atas, nah buy yang berikutnya nanti kita akan menghitung lagi harus berapa lotnya gitu kan, dan berapa resikonya lagi gitu. Kurang lebihnya seperti itu kalau misalkan saya trading di gold gitu. Cuman saya yakin kemungkinan besar nih, karena hari ini nggak ada news yang begitu besar, saya yakin harga nyampe sini nih. Sekalipun sekarang mungkin turun, naik turun, kemungkinan besar dia akan tetap akan menuju ke sini begitu. Selebihnya kalau misalkan dia ntar udah ke sini, dia mau lanjut naik atau misalkan dia mau turun lagi ke bawah, itu nanti kita tunggu di sini reaksinya gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau misalkan langsung ngebreak lagi ke sini, kayaknya itu cukup, kayaknya enggak ya, kayaknya enggak buat hari ini, kayaknya enggak deh. Kecuali nanti mungkin setelah ada sesi pasar Eropa atau Amerika, setelah dia benar-benar naiknya cukup sekitaran sini ya, baru mungkin. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa ngebantu. Pastinya SND, saya cuma pakai metode SND gitu ya. Buat lebihnya kalau misalnya ada yang mau tanya silahkan. Nah, kita lihat tadi di time 5 menit barusan kita bahas ya. Ketika zona ini ke break dari sini, berarti dia akan menuju zona ini. Nah gitu, tadi udah masuk belum? Hampir ya, hampir masuk ya, ini harga hampir masuk ke sini. Jadi kan zonanya kan yang ini nih. Mari kita marking. Nah, yang ini nih zonanya nih. Nah, jadi ketika dia masuk sini, harusnya dia balik lagi ke atas ya. Karena emang tren utamanya juga lagi bullish naik. Jadi ketika dia koreksi sampai sini, bisa dia akan naik lagi ke atas. Kalau misalkan dia turun ke bawah, gimana? Ya berarti dia harus menuju ke sini dulu. Kalau ini ke break, nah berarti kita simpan dulu tren bullishnya. Kalau misalkan ini juga ke break, berarti dia akan menuju ke, ya begitu, ke swing low, pokoknya swing low. Dari sini yang terakhiran ini ada swing low. Swing low ini kan udah ke break, berarti dia bakal menuju swing low yang ini atau base yang ini. Sebenarnya suka base ya. Ada yang bilang swing low, ada yang bilang key levelnya, ada yang bilang banyak-banyak sih.
jenis-jenisnya. Kalau saya bilangnya zona ya, atau base begitu. Jadi kalau misalkan yang ini udah ke break, dia akan menuju base ini, yang ini ke break base ini, dan yang ini ya, kalau yang ini udah ke break berarti dia akan menuju base ini, seperti itu. Sama kalau misalkan lihat dari harganya, harusnya dia dari sini dia harusnya mulai naik lagi ke atas, karena emang tren utamanya sedang bullish ya dari sini, sedang bullish gitu. Oke, cukup ya, mungkin kita lihat lagi pergerakannya nanti, dan kita akan review lagi dan analisa lagi ya. Oke.